Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Haryanto SPD Channel. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 26 Maret tahun 2025. Oke, Alhamdulillah masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan, puasa Ramadan hari ke-26 ya. Tinggal 4 hari lagi kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oke, ikuti kegiatan Haryanto SPD Channel pada hari ini. Oke, ikuti. Oke, setelah tadi absensi pagi dan juga absensi piket, kita nikmati dulu ya suasana pagi yang cerah. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Maret tahun 2025. Lihat dari lantai 2, view yang bagus. Di sana ada Menara Masjid Agung Jawa Tengah. Terlihat dari sini. Gunung Ungaran yang biasanya terlihat sekarang tidak terlihat karena tertutup oleh awan ya. Oke, kita sekarang melanjutkan pekerjaan. Kalau kemarin kita sudah dapat informasi tentang ASN Digital dari Bu Hani, sekarang kita coba untuk masuk ya. Kita coba untuk masuk ke ASN Digital. Oke, tadi kita menggunakan browser apa? Google ya. Tadi ternyata munculnya seperti ini ya, maintenance masih dalam pemeliharaan. Kemudian tadi ada info dari Bu Ani juga bahwa coba pakai Mozilla Firefox Pak. Ya, ternyata bisa. Setelah dicoba menggunakan Mozilla Firefox, ternyata bisa. Nah, seperti ini menggunakan browser Mozilla Firefox. Bagi teman-teman ASN yang mungkin mengalami kesulitan saat menggunakan Google Chrome, bisa beralih ke Mozilla Firefox. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba masuk menggunakan username. Kalau dari keterangan kemarin di sini kita menggunakan email dari Guru Belajar ID ya, berarti ya. Kita coba, kita masukkan email Belajar ID. Kita lihat apakah bisa masuk atau masih belum bisa. Kita lihat, kita masukkan passwordnya dulu. Kita klik sign in. Oh, enggak bisa ya. Guru SD Belajar ID. Oh, ternyata tidak bisa menggunakan ini ya. Kita login menggunakan akun SSO ASN Anda atau menggunakan My ASN ya kelihatannya. My
username NIP kita, kemudian masukkan passwordnya, apakah bisa masuk? Tuh, ternyata nggak bisa masuk. Apa ya? Oh iya, bisa. Bisa. Nah, sekarang dalam rangka di sini ditulis dalam rangka meningkatkan kualitas, maka disuruh mendownload MFA ya. Kita download dulu MF atau multifaktor ya. Kita download semua MFA-nya. Kita masih nunggu proses downloadnya. Jadi multifaktor authentication atau MFA adalah metode keamanan yang harus menggunakan pengguna melewati lebih dari satu langkah verifikasi saat login untuk memastikan akses hanya diberikan kepada pemilik akun yang sah. Oh, berarti untuk pengamanannya ya. Jadi kalau misalnya saya ya harus saya yang masuk ke ASN digital, tidak bisa orang lain. Ya, bertambah bertambah apa ya? Bertambah ya boleh dikatakan bertambah ruwet atau rumit bagi yang tidak mau berusaha, tetapi ini menjadi suatu tantangan bagi kita semuanya yang ya mau tidak mau ya harus bisa menggunakan hal-hal seperti ini karena ya perkembangan zaman memang harus menuntut seperti ini. Nah tuh nggak bisa ini, kok nggak bisa di download.
MFA tadi ya, ternyata kok nggak bisa-bisa. Apakah ada suatu masalah pada laptop atau apa ya, atau jaringannya mungkin kurang bagus ya. Kebetulan untuk saat ini aku menggunakan tethering ya dari HP ku sendiri, karena sinyal WiFi dari sekolah itu sangatlah lemah untuk sampai di kelas ini. Jadi kadang menggunakan, kadang bisa digunakan, kadang tidak bisa digunakan. Jadi aku menggunakan tethering yang dari HP ku sendiri. Ya, semoga nanti di kedepannya bisa apa, lebih lebih ada kemajuan ya, kemajuan untuk peningkatan WiFi di sekolah ini, di SD Sawah Besar 02, sehingga nanti akses dimanapun di wilayah ini, di wilayah yang ada di Sawah Besar 2 khususnya di sekolah ini, bisa terakses dengan baik. Oke, alhamdulillah sudah bisa masuk ke dalam layanan ini ya, ASN Digital. Kita lihat kalau kita klik yang tadi, kita kembali dulu yang pertama ya. Oh, ini sedang. Nah, ini akan, kalau kita arahkan kursor ke sini, ada muncul 1, 2, 3, 4 ya. 4 akses yang akan bisa kita rambah ya. Kita mulai dulu layanan individu ASN. Nah, akan muncul seperti ini, ada 1, 2, 3, 4. Ada My ASN, kinerja. Nah, ini biasanya setiap bulan akan kita kerjakan ini. Presensi atau Simpekmas, ASN karir, dan juga ada pengajuan banding ASN. Nah, kemudian kalau yang ini layanan manajemen ASN instansi, ada seperti ini, Simpekmas, pengajuan banding ASN, BP ASN, kemudian kelas jabatan si kejab, BKNpedia, dan konsultasi. Kemudian kalau yang layanan pendukung, ini ada monitoring layanan atau mula, hashtag kalau kita tanya-tanya ada di sini. Kemudian pelaporan pelanggaran netralitas ASN. Kemudian yang ke ini layanan seleksi ya, bagi teman-teman yang mau mendaftar jadi ASN bisa melalui ini ya. Silakan nanti bisa itu melalui layanan seleksi CASN. Oke, kita akan masuk coba ke kinerja ya, dari kinerja. Masih loading tentang kinerja BKN. Kalau biasanya kita mengerjakan di kinerja BKN, sekarang melalui jalur ini ada salurannya untuk menuju ke kinerja. Kita lihat apakah bisa diakses atau tidak. Masih loading. Ternyata lama sekali ya, mungkin ada atau belum bisa diakses. Ya, ternyata masih belum bisa diakses ya. Mungkin masih dalam maintenance, jadi masih dalam pemeliharaan, sehingga belum bisa maksimal untuk bisa mengakses dari ASN Digital ini. Oke, itu dulu ya tentang kegiatanku untuk mengakses ASN Digital ya. Ternyata memang belum bisa terakses atau bisa diakses dengan maksimal. Kita akan coba dulu besok lagi.
Oke, itu tadi kegiatanku dalam upaya belajar ya, belajar untuk membuka dan mempelajari tentang apa itu ASN digital. Ya, tentunya banyak-banyak harus belajar karena kita sebagai ASN yang bekerja di bawah naungan pemerintah juga harus melaksanakan apa yang sudah disampaikan dari atas ya. Ya walaupun tadi aksesnya belum bisa maksimal, tentunya ini masih dalam pemeliharaan dari pemerintah sehingga belum bisa diakses dengan baik menuju bagian-bagian yang ada di ASN digital tadi. Ya, tetap berusaha ya. Kita sebagai ASN seperti saya bilang tadi ya, kita itu harus semangat. Jangan bergantung pada orang lain. Jangan selalu diserahkan pada orang lain. Tentunya kalau kita sudah seperti itu ya tentunya kita tidak bisa berkembang, tidak bisa berkreasi ya. Kita harus bisa ya. Ini sebagai pesan buat saya sendiri dan juga teman-teman ASN di seluruh Indonesia. Mari kita berkreasi ya. Apalagi yang sudah dapat sertifikasi, tentunya kita dituntut oleh masyarakat, dituntut oleh pemerintah itu supaya sesuaikan ya kinerja kita, hasil karya kita, kemampuan kita dengan sertifikasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi semangat ya teman-teman ASN dan juga teman-teman mungkin ya teman-teman P3K yang baru diangkat harus lebih baik ya, harus bekerja lebih baik. Terima kasih. Oke, oke guys, ternyata tadi kita belum bisa mengakses. Sekarang kita coba lagi ya, kita coba lagi ada informasi tadi sudah saya dapatkan dari teman-teman yang sudah bisa kita akses. Pertama kita klik login, kemudian tadi kan sudah mendownload MFI ya, kita masuk. Nah sesuai ini sudah sesuai dengan ini, masuk dengan username, passwordnya, sign in. Nah kode itu nanti akan terkirim melalui HP kita ya, melalui HP kita. Kita buka autentik ya, ini ada kodenya seperti ini. Ini jangan sampai habis ini ya. Kita klik ya 056317. Kita klik sign in. Nah, kita sudah bisa masuk. Jadi jangan sampai ini habis. Kalau ini habis ya, ini akan OTP-nya berubah lagi. Nah, kita sudah alhamdulillah sudah bisa masuk dengan OTP yang kita terima di ini ya, di HP kita. Yang penting kalian mendownload ini dulu, autentik. Nah, ini nanti ada seperti itu. Kode yang dikirim dari ASN Digital. Jadi kita benar-benar yang masuk itu kita, jadi jangan orang lain. Itu ya, teman-teman alhamdulillah sudah bisa masuk. Kita lihat ASN, layanan ASN di sini apa saja tadi. Nah, biasanya kalau kita mengerjakan kinerja kan seperti ini. Nah, langsung bisa akses masuk. Nah, sudah seperti ini, sudah bisa mengerjakan. Alhamdulillah untuk bulan Maret ini sudah selesai kukerjakan dan sudah dinilai oleh kepala sekolah seperti ini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke My ASN ya. My ASN bisa terakses. Jadi ini salah satu pintu ya, pintu di mana ada beberapa bagian yang berhubungan dengan ASN yang bisa diakses. Nah, ini My ASN yang bisa diakses melalui pintu tadi. Kemudian ada lagi presensi misalnya dan juga ASN karir, pengajuan banding, terus kemudian ada lagi tadi di sini ya. Jadi ini dari ASN Digital itu intinya mempermudah akses kita dan untuk menjaga keamanan ya. Jadi jangan sampai nanti data-data kita itu seperti kemarin disampaikan dalam sosialisasi ASN Digital itu jangan sampai data-data kita terutama ASN itu bisa terakses orang-orang lain atau bisa kena itu ya hacker dan sebagainya seperti itu. Jadi benar-benar aman. Jadi yang bisa masuk ke sini ya ini sesuai
namaku sendiri ya, dengan tadi OTP yang sudah dikirim melalui HP kita. Oke, alhamdulillah sudah bisa mengakses ASN digital. Semoga nanti teman-teman yang lain yang belum bisa mengakses segera bisa. Amin. Oke, tiba saatnya untuk sholat zuhur ya. Waktu untuk sholat zuhur, mari kita sholat dulu sambil melihat pemandangan dari lantai 2. Baru saja tadi hujan guys. Ya tadi hujan pada basah, tapi sekarang sudah terang kembali. Oke guys, kita sambil ngetes mic yang baru aku beli ya. Yang baru aku beli dari TikTok, yaitu M Cosmic ya, yang posisi dua mic wireless. Apakah bisa sampai berapa jarak yang bisa direkam ya? Ini sudah sampai segini, apakah masih bisa terdengar? Oke, ini sampai kurang lebih 50 meter ya. Ini 50 meter, apakah masih terdengar dengan jelas? Ini kurang lebih 30 meter. Ini kurang lebih 15 meter. Bagaimana menurut kalian mic yang aku gunakan dari M Cosmic ya, dari TikTok? Kalau nanti kalian penasaran, bagus bisa beli di keranjang yang aku cantumkan ya, keranjang kuning di TikTokku ya. Oke, terima kasih. Allah.
Allah, 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 Allah. Allah, enak. Oke, boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah. Oke, tadi setelah aku menjalankan sholat, kita lanjutkan lagi untuk bekerja. Tapi sebelumnya seperti tadi yang aku pakai tadi ya, kalian bisa bedakan ini tanpa menggunakan kosmik ya.
Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan Cosmic ya. Cosmic ini ada 2 mic ya, dari M Cosmic ya, dengan merek MX8 ya, wireless microphone ya. Ini bisa kalian beli di keranjang kuning di TikTokku ya. Silakan yang berminat untuk menggunakan. Kita coba sekarang pakai mic 1, kita ambil. Ini ada 2 mic ya, maaf, ada 2 ya. Kalian bisa gunakan untuk misalnya kalian mau mewawancarai orang lain ya. Kita coba pakai, kita hidupkan dulu sampai berwarna biru ya, hijau ya. Kita colokkan, ini modelnya tipe C ya, kita colokkan dulu. Tes. Nah, sekarang coba bandingkan dengan suara tadi. Bagaimana menurut kalian? Tentunya lebih baik pakai ini ya, lebih jelas. Apalagi tadi kita coba dengan jarak 50-an meter. Nah, kalian bisa melihat, bisa mendengar hasilnya bagaimana. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk bekerja. Kita sekarang membuat ya soal asesmen ya, untuk ulangan atau penilaian. Kita buat untuk kemarin tuh anak-anak kelas 5A sudah asesmen 2 kali ya, berarti yang ini asesmen yang ketiga untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita buat soalnya dulu. Untuk referensi kita nyari di Google ya. Kita cari untuk soal bahasa Indonesia kelas 5 semester 2 bab berapa tadi ya? Bab 7 ya. Bab 7 sayangi bumi ya. Bab 7 sayangi bumi. Bab 7 sayangi bumi. Oke, banyak sekali pilihan untuk referensi di sini. Macam-macam ya, silakan dipilih. Kita cari yang mudah saja. Kita seperti ini. Contohnya kita bisa melihat beberapa contoh soal yang bisa kita jadikan referensi. Ya, kita kreatif ya. Dihadapkan untuk kreatif, untuk bisa mengkolaborasikan hasil karya kita dengan karya teman-teman yang sudah mengupload mungkin di websitenya masing-masing atau di blognya masing-masing. Gitu ya. Bisa dicari di sini, banyak sekali pilihannya. Seperti contohnya dari diariguru.com. Nah, di sini bisa. Seperti ini. Oke.
Oke, tiba-tiba ada undangan untuk mengikuti Zoom ya dari Waran 01 Gayam Sari. Kebetulan aku bertugas juga ikut di adminnya ya. Dan ini ada undangan dari Kuaran atau Ketua Kuaran 01 untuk mengikuti Zoom dengan tema melaju dalam bakti wujudkan kuartil yang mandiri tahun 2025 ya. Kita masih menunggu persetujuan dari admin. Kita masih meminta bergabung tapi belum di approve. Warti Ranting merupakan satuan organisasi di tingkat kecamatan yang memiliki tugas untuk pembinaan gerakan pramuka di wilayahnya tersebut. Nah, Kak Alfa bisa dilanjutkan? Atau Kak Ponco kan? Saya menambahkan dulu kan. Oke, waktu sudah menunjukkan 2:30. Dan ternyata Zoom-nya belum atau Google Meet-nya belum selesai. Oke, kita persiapan dulu untuk berkemas-kemas untuk pulang, karena pulang kita, jam kerja kita selama bulan suci Ramadan ini adalah sampai jam 3 kurang seperempat. Jadi ada waktu 15 menit untuk persiapan untuk berkemas-kemas. Nanti Google-nya kita lanjut lewat HP ya, kita nanti bisa bawa. Oke, terima kasih sudah mengikuti Haryanto SPD Channel hari ini ya. Kegiatan-kegiatanku dari pagi sampai sore hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih yang sudah sudi menonton Haryanto SPD Channel. Tunggu video-videoku selanjutnya. Matur nuwun.